Video pembelajaran. Kerjasama pemerintah Kota Tangerang dan Dinas Pendidikan. Kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Siswa mampu membuat gambar dan clipping yang menceritakan kebersamaan dalam keberagaman. Dan siswa mengetahui nama-nama iklan luar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum pelajaran dimulai, mari anak-anak semua kita katakan dengan penuh semangat. Tangerang, ayo belajar, yes. Anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan belajar pada hari ini, perhatikan gambar berikut ini. Setelah kita perhatikan gambar yang Bapak tampilkan tersebut, tampak oleh kita sebuah pertanian yang tertata dengan baik. Kenapa bisa tertata dengan baik? Ya, karena di Bali terdapat sistem pengairan yang disebut dengan subak. Pernahkah kalian mendengar sistem pengairan subak? Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan untuk cocok tanam di Pulau Bali. Anak-anak sekalian, subak ini biasanya memiliki pura yang dinamakan pura Uncarit atau pura Bedugu yang khusus dibangun oleh para petani dan peruntukan bagi Dewi Kemakmuran dan Dewi Kesuburan Dewi Sri. Subak merupakan kebudayaan warisan nenek moyang yang sampai sekarang masih terus dipertahankan karena kebaikan dan manfaatnya. Sistem pengairan subak selain warisan kebudayaan nenek moyang juga merupakan salah satu contoh pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Disebut pembangunan ekonomi karena dengan sistem pengairan subak dapat menghasilkan panen padi yang berlimpah. Disebut pembangunan sosial karena dalam sistem pengairan subak di dalamnya terdapat interaksi masyarakat yang sangat baik. Dan disebut pembangunan budaya karena sistem pengairan subak merupakan warisan nenek moyang yang dilestarikan. Pada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Mari anak-anak, sekarang kita beralih membahas tentang berlangsungnya proses interaksi sosial. Berlangsungnya proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor imitasi, 2. Faktor sugesti, 3. Faktor identifikasi, dan yang keempat adalah faktor simpati. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor imitasi, yaitu faktor peniruan atau meniru. Sebagai contoh adalah ketika anak melihat orang tuanya sedang gosok gigi, dia akan menirukan. Dan yang kedua adalah beberapa anak yang menirukan tari pada gurunya. Faktor yang mendorong interaksi sosial selanjutnya adalah faktor sugesti. Artinya, faktor pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contoh, anak laki-laki ingin seperti ayahnya, dan anak perempuan
ingin seperti ibunya, sehingga anak laki-laki dekat dengan ayahnya dan anak perempuan selalu dekat dengan ibunya. Faktor yang mendorong interaksi sosial yang ketiga adalah faktor identifikasi, yaitu faktor keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh, seorang anak yang ingin sama seperti Superman, atau ingin seperti dokter, atau kalian ingin seperti apa? Nah, itulah yang disebut dengan faktor identifikasi. Faktor yang mendorong interaksi sosial yang terakhir adalah faktor simpati, yaitu suatu proses melalui perasaan tertarik, mengerti, dan bekerja sama dengan orang lain. Contoh, rasa kasihan kita kepada pengemis, kemudian rasa iba kita menenangkan teman yang sedang kesusahan atau yang sedang sedih, dan juga bekerja sama dengan teman untuk bermain. Itulah keempat faktor yang mendorong proses interaksi sosial di masyarakat. Anak-anak, setelah kita membahas tentang interaksi sosial, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar yang kalian lihat dan perhatikan adalah gambar kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anak, dalam melakukan interaksi sosial, pasti kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai keberagaman. Keberagaman tersebut dapat berupa keberagaman agama, asal daerah, keberagaman keterampilan yang dimiliki, keberagaman bahasa, dan masih banyak lagi keberagaman yang lain. Nah, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah 1. Buatlah gambar yang menceritakan kebersamaan dalam keberagaman menurut ide kalian sendiri. 2. Buatlah clipping foto atau gambar yang mengandung unsur kebersamaan dalam keberagaman. Gambar bisa dicari di koran, di majalah, atau di internet. Ya, tempel di buku tugas kalian. Anak-anak sekalian, perhatikan gambar berikut. Ya, gambar yang ditampilkan terlihat anak-anak sedang latihan tari di sanggar seni. Adakah di antara kalian yang pernah ikut belajar tari di sanggar seni? Nah, anak-anak sekalian, di sanggar seni inilah contoh pembangunan sosial budaya, karena anggotanya pasti beragam. Supaya sebuah sanggar seni peminatnya banyak, biasanya sanggar tersebut membuat iklan. Perhatikan iklan berikut. Supaya sanggar seni banyak peminatnya, maka perlulah dibuat iklan. Salah satunya adalah contoh gambar iklan di atas. Iklan di atas disebut iklan luar ruangan. Pada iklan luar ruangan terdapat beberapa jenis, antara lain 1. Billboard, 2. Baliho, 3. Soft chic branding, 4. Neon box, 5. Iklan tembok, dan 6 adalah media 3D. Agar kalian lebih memahami iklan luar ruangan, Bapak berikan tugas lagi, yaitu tugas kedua. Tugasnya adalah carilah informasi apa yang dimaksud dengan billboard, baliho, soft chic branding, neon box, spanduk, iklan tembok, dan media 3D. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, lalu kerjakan di buku tugas kalian. Demikian anak-anak sekalian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari akan membawa manfaat bagi kalian semua. Dan tidak lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mencintai kota kita dan lebih semangat belajar,
Mari kita katakan kembali dengan penuh semangat. Tangerang, ayo belajar, yes!